Saat semua teknisi menyerah, Adit mengangkat tangan. Saya bisa bantu. Saya lihat masalahnya. Ledakan tawa dari teknisi Korea. Tukang pel, mau jadi insinyur, pergi sana. Namaku, Adit Wijaya. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng Gunung Ciremai, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Cijati, Kuningan. Desa kami bukan tempat yang sering muncul di peta nasional, tapi bagi saya, tempat ini adalah dunia pertama yang mengajarkan arti kerja keras, kejujuran, dan doa yang tak pernah putus. Ayah saya, almarhum, adalah petani palawija. Ibu saya, Rohana, penjual nasi bungkus di depan SD desa. Mereka tak pernah kuliah, tapi mereka mengajar saya lebih dari yang diajarkan di kampus manapun. Bahwa harga diri bukan dari gelar, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Meski kamu sendiri sedang jatuh, saya lulus dari ITB Bandung tahun lalu, sebagai lulusan terbaik, teknik mesin, angkatan 2023. Dengan IPK ke 3,98 judul skripsi saya, optimasi sistem pendingin, turbin jet berbasis nanomaterial komposit. Dosen, pembimbing, saya bahkan bilang, penelitian saya bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Saat wisuda, saya berdiri di panggung, memegang ijazah, memandang ibu saya yang menangis di barisan belakang. Ia hanya bisa datang karena bantuan warga desa yang patungan untuk ongkos bus dan penginapan. Saya bersumpah di hati ibu, aku akan membawa nama kita naik, bukan karena aku hebat, tapi karena doamu tak pernah berhenti. Tapi dunia nyata ternyata tak seindah mimpi. Saya kirimkan CV ke 15 perusahaan besar di Indonesia, dari Astra, Pertamina, hingga PT Dirgantara Indonesia. Semua menolak. Alasannya selalu sama. Belum ada pengalaman kerja. Padahal, saya magang selama 18 bulan di pabrik mesin di Cikarang, ikut proyek riset kolaborasi dengan Jepang, dan bahkan jadi asisten dosen selama 2 semester. Tapi tetap saja, belum ada pengalaman menjadi tembok tinggi yang tak bisa saya panjat. Saya coba lamar kerja sebagai teknisi di pabrik kecil. Gajinya hanya 4 juta, tanpa tunjangan, dan harus kerja shift malam. Tapi saya terima, hanya untuk diberitahu seminggu kemudian bahwa posisi itu sudah diberikan ke saudara direktur. Saya hanya bisa tertawa pahit. Di kantor itu, seorang HRD berbisik, pelan, di sini, yang penting bukan kamu siapa, tapi kamu kenal siapa. Saya pulang ke kampung. Ibu menyambut saya dengan senyum, seolah tak ada yang salah. Tapi saya tahu, setiap malam, ia menangis. Ia melihat tabungan keluarga semakin menipis. Adik saya, Dina, ingin kuliah di jurusan kedokteran tapi bayarnya impian yang terlalu mahal. Lalu datanglah tawaran dari agen tenaga kerja. Kerja di Korea Selatan, gaji 30 juta per bulan, posisi petugas kebersihan di pabrik mesin. Saya tertawa. Petugas kebersihan, saya lulusan terbaik ITB, dan ditawari jadi tukang pel. Tapi saat saya lihat lagi, wajah ibu yang mulai berkerut, dan Dina yang menyembunyikan brosur kampus karena malu tak bisa daftar, saya tahu, ini bukan soal gengsi, ini soal keluarga. Saya bilang pada ibu, aku akan pergi. Tapi bukan sebagai pekerja rendahan, aku akan pergi sebagai pelajar. Aku akan belajar dari pabrik terbaik di dunia, dari mesin-mesin tercanggih, dan suatu hari, aku akan kembali bukan sebagai TKI, tapi sebagai manusia yang bisa mengangkat derajat kita semua. Ibu hanya memeluk saya erat. Ia tak banyak bicara, tapi doanya, saya bawa seperti bekal tak terlihat. Ya Allah, jaga anakku. Jangan biarkan hatinya keras, karena dunia yang kejam. Biarkan ia tetap rendah hati, tapi jangan biarkan ia diremehkan, tanpa bisa membuktikan siapa dirinya. Penerbangan dari Soekarno-Hatta ke Incheon adalah yang pertama kalinya saya naik pesawat. Saya duduk di kelas ekonomi, memandang awan dari jendela, tangan menggenggam koper kecil berisi baju, buku teknik, dan foto keluarga. Di saku dada, saya selipkan salinan ijazah dan sertifikat prestasi. Bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat. Jangan lupa siapa kamu. Saat tiba di Korea, agen menyambut saya dengan dingin. Kamu akan kerja di Jetronics Korea, pabrik mesin jet di Incheon.
Jam kerja 12 jam. Gaji 2,8 juta won per bulan. Posisi cleaning staff level ketiga. Tidak boleh mendekati area produksi tanpa izin. Kalau melanggar, langsung dideportasi. Saya mengangguk. Tak, Prouds. Tapi di hati, saya berkata, aku akan masuk ke area produksi. Bukan karena melawan, tapi karena aku memang berhak ada di sana. Pabriknya besar, gedungnya futuristik, seperti dari film sci-fi. Robot mengangkut komponen, layar digital menunjukkan data real-time dari tiap mesin. Saya melihat para teknisi berjalan dengan seragam biru metalik, membawa tablet, berbicara cepat, dalam bahasa Korea. Saya diberi seragam oranye, sarung tangan karet, dan ember berisi cairan pembersih. Hari pertama, saya disuruh membersihkan lantai di dekat mesin X700. Minyak mesin tumpah, dan bau logam panas mengisi udara. Saya bekerja pelan, tapi hati-hati. Tapi yang saya lakukan bukan hanya bersih-bersih, saya mengamati. Saya perhatikan cara teknisi memeriksa turbine blades, bagaimana mereka memasang fuel injector, bagaimana sistem cooling bekerja. Saya hafal suara mesin. Jika ada yang hitch, saya tahu itu dari bearing atau vibration misalignment. Seorang teknisi senior, Park Hyun-woo, lewat dan melihat saya terlalu lama memandang mesin. Ia mendekat, menatap saya dari atas ke bawah. Kamu pikir kamu insinyur? Awas kalau kamu sentuh apa-apa. Tukang pel tidak boleh masuk zona merah. Saya hanya menunduk. Tidak, Pak. Saya hanya membersihkan. Tapi hati saya berkata, suatu hari, kamu akan memanggilku Pak juga. Malam itu, di kamar asrama TKI, ruangan sempit, dingin, dengan 5 orang tidur disusun 3, saya buka buku catatan kecil. Di halaman pertama, saya tulis, hari pertama, aku bukan tukang pel. Aku Adit Wijaya, insinyur, anak petani, harapan ibu, dan aku akan belajar diam-diam. Sampai waktuku tiba, saya menulis skema mesin 9700 dari ingatan. Saya catat anomali kecil. Oil pressure fluctuation di detik ke-45. Saat startup. Tidak terdeteksi sistem, tapi saya dengar. Saya tahu itu bukan kesalahan besar. Tapi jika dibiarkan, bisa menyebabkan microfatigue pada shaft. Saya tidak punya akses ke software simulasi, tidak punya komputer canggih. Tapi saya punya otak dan doa, dan saya tahu. Di dunia ini, ada yang lebih kuat dari gelar atau jabatan, ketulusan, dan kesabaran. Di tengah malam, saya mendengar suara ponsel. Siti, teman lama dari kampung yang juga bekerja di Seoul sebagai pembantu rumah tangga, mengirim pesan. Adit, kabar dari kampung. Warga bangga padamu. Mereka pasang fotomu di balai desa. Tulisannya, anak kampung, harapan bangsa. Saya menutup mata. Air mata jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena saya tahu, saya tidak sendiri. Di balik seragam oranye, di balik ejekan, di balik dinginnya kamar asrama, ada api yang tak pernah padam. Impian untuk membuktikan bahwa anak Indonesia, dari kampung manapun, bisa berdiri di panggung dunia. Dan saya bersumpah, suatu hari, mereka yang meremehkan saya akan melihat ke atas untuk menatap saya. Hari kedua di Jetronics Korea berjalan seperti mimpi buruk yang dipaksa saya terima dengan senyum. Pagi buta, jam 5:30 waktu Korea, alarm ponsel berbunyi. Dingin menusuk tulang. Kamar asrama yang hanya ber-AC tipis itu seolah menyimpan es dari malam sebelumnya. Saya bangun pelan, mengenakan seragam oranye yang kemarin sudah saya cuci di kamar mandi umum, karena mesin cuci di asrama rusak dan tidak ada yang peduli. Saya melihat wajah saya di kaca retak di kamar mandi. Mata sedikit bengkak karena kurang tidur. Tapi saya usap pelan, lalu berbisik pada diri sendiri. Kamu bukan tukang pel. Kamu Adit Wijaya. Dan kamu di sini bukan untuk membersihkan lantai, tapi untuk membuka jalan. Perjalanan ke pabrik dengan bus karyawan selalu sunyi. Para TKI dari berbagai negara, Filipina, Vietnam, Nepal duduk mematung, wajah lesu, bahu membungkuk. Saya mengerti perasaan mereka. Kita semua datang dengan mimpi, tapi realitas memperlakukan kita seperti sampah
yang harus disapu dari lantai pabrik. Saat tiba, saya langsung dikirim ke zone B, area perakitan mesin jet ringan. Tugas saya, bersihkan oli yang tumpah, lap permukaan logam yang terkena percikan, dan buang kain bekas ke tempat sampah khusus limbah. Tapi yang saya lakukan lebih dari itu. Saya mengamati. Saya perhatikan cara robot lengan meletakkan kompresor blades. Saya dengarkan suara hydraulic press saat menekan casing. Saya catat pola pergerakan teknisi, bagaimana mereka memeriksa seal integrity, bagaimana mereka merespons alarm kecil dari sistem monitoring. Saat sedang membersihkan area di bawah mesin X700, Park Hyun-woo lewat lagi. Kali ini, ia membawa 2 teknisi muda. Mereka tertawa, lalu Park berhenti, menunjuk saya. Lihat dia, itu tukang pel Indonesia. Katanya dulu kuliah teknik. Hah, sekarang dia menyeka minyak kami dengan tangan kotor. Mungkin dia pikir dia bisa jadi insinyur hanya karena bisa baca manual. Salah satu teknisi muda tertawa keras. Apa dia bisa bedakan turbin dengan toaster? Saya diam. Tangan tetap mengelap, tapi hati saya membara. Saya tahu Park Hyun-woo. Saya pernah baca namanya di jurnal teknik. Park Hyun-woo, Senior Engineer, Jetronics, Korea, spesialisasi sistem pendingin mesin jet. Ia punya 12 paten. Tapi di matanya, saya bukan manusia sejajar. Saya hanyalah wajib kerja asing yang bisa diinjak harga dirinya kapan saja. Tapi saya tak marah. Saya hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku dendam. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Hanya satu kesempatan. Untuk menunjukkan siapa aku. Siang itu, saat semua teknisi istirahat, saya menyelinap ke sudut ruang kontrol tempat layar besar, menampilkan data real-time dari seluruh pabrik. Saya tidak menyentuh apa-apa, hanya memperhatikan. Dan saya melihat sesuatu yang aneh. Oil pressure di mesin X700 turun 0,3 PSI selama 2 detik saat startup. Tidak cukup untuk memicu alarm, tapi cukup untuk menandakan micro blockage di return line. Saya tahu ini bukan masalah besar sekarang, tapi jika dibiarkan, partikel logam bisa menumpuk, menyebabkan cavitation, dan akhirnya merusak pump shaft. Saya pernah menulis tentang ini di skripsi. Saya bergegas ke meja kecil di pojok, tempat petugas kebersihan diperbolehkan istirahat. Dari saku, saya keluarkan buku catatan kecil buku yang saya bawa dari Indonesia. Di halaman kedua, saya tulis, Hari 2, Anomaly Oil Pressure Drop di X700. Detik ketiga, kemungkinan micro debris di oil return valve. Rekomendasi, flushing system dengan solvent ringan, tambah inspection manual. Jika tidak, risiko kerusakan bertahap dalam 30-50 siklus. Saya tahu saya tidak bisa menyerahkan ini, tapi saya simpan. Mungkin suatu hari, buku ini akan jadi bukti bahwa saya bukan orang sembarangan. Malam itu, saya bertemu Siti di kafe kecil dekat stasiun Incheon. Ia bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga kaya, dan wajahnya selalu tampak lelah. Tapi ia tersenyum begitu melihat saya. Gimana kerjaannya, Profesor? Candidaya. Masih jadi tukang pel? Jawab saya, tertawa. Tapi setidaknya, aku bisa belajar dari mesin jet tercanggih di dunia. Bayangkan, aku bisa duduk di depan X700, mendengarkan suaranya, mencium baunya, seperti punya hubungan khusus. Siti tertawa. Kamu aneh, Adit. Tapi aku suka. Orang lain mungkin menyerah, tapi kamu malah jatuh cinta sama mesin. Kami ngobrol panjang. Ia cerita tentang majikannya yang baik, tapi juga tentang TKI lain yang dipecat hanya karena protes gaji telat. Ia bilang, banyak dari kita yang diremehkan, dipukul, bahkan dipaksa kerja 18 jam tanpa istirahat. Tapi kamu beda, Adit, katanya. Kamu punya api. Aku lihat matamu. Kamu nggak mau cuma survive. Kamu mau membuktikan sesuatu. Saya mengangguk. Aku ingin membuktikan bahwa anak Indonesia, meski jadi TKI, bisa punya otak, punya hati, punya harga diri, dan aku ingin membuktikan bahwa kesabaran itu bukan kelemahan tapi senjata. Pulang ke asrama, saya buka Al-Quran kecil yang selalu saya bawa. Saya baca surah Al-Insyirah, karena sesungguhnya
Bersama kesulitan, ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Air mata saya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena yakin Allah melihat saya. Meski dunia menutup mata, Dia tidak. Malam itu, saya menulis di buku harian. Hari 2 selesai. Dihina, dilecehkan, diperlakukan seperti sampah. Tapi aku masih utuh. Hati masih bersih, otak masih bekerja. Dan aku tahu ini baru permulaan. Mereka menganggapku tak berarti karena pekerjaanku. Tapi suatu hari, mereka akan tahu yang berarti bukan jabatanmu, tapi apa yang kamu bawa di kepala dan di hati. Saya tidur dengan salinan skripsi saya di bawah bantal. Bukan karena sombong, tapi sebagai pengingat. Aku bukan siapa-siapa di sini, tapi aku tahu siapa aku, dan itu cukup. Hari ke-17, di Jetronics Korea. Dingin masih sama, ejekan masih ada. Tapi sesuatu dalam diri saya mulai berubah. Saya tidak lagi merasa seperti orang asing yang tersesat. Saya mulai merasa seperti penyusup yang punya misi. Bukan karena ingin merusak, tapi karena ingin membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Sudah 3 minggu saya membersihkan lantai, menyeka oli, dan membuang kain bekas. Tapi setiap gerakan saya sekarang punya tujuan. Saya tidak hanya mengamati, saya menganalisis. Saya hafal suara setiap mesin. Saya tahu kapan bearing mulai aus dari getaran halus di lantai. Saya bisa mendeteksi air-fuel ratio imbalance dari aroma knalpot mesin uji. Dan yang paling penting, saya mulai melihat pola. Pagi itu, saat membersihkan area tes bay 3, saya melihat sesuatu yang aneh. Pompa oli untuk mesin X800, Moti menduduk. Teknisi datang, cek sistem, dan menyimpulkan. Sensor error, tidak. Tindakan. Mereka pergi begitu saja, tapi saya tahu ini bukan sensor error. Saat malam tiba, setelah semua orang pulang, saya kembali ke area itu. Dengan hati-hati, saya buka panel kecil di samping pompa yang seharusnya tidak boleh saya sentuh. Tapi saya tidak membongkar, hanya memeriksa. Dan benar, ada sedimen logam halus di filter intake. Bukan banyak, tapi cukup untuk mengganggu aliran. Sensor tidak mendeteksi karena pressure masih dalam batas normal, tapi flow rate turun 12%. Jika dibiarkan, pompa akan overheat dalam 48 jam. Saya tidak punya izin, saya tidak punya alat resmi, tapi saya punya kain bersih, kuas kecil dari peralatan bersih, dan botol pelumas ringan yang saya simpan dari tugas sebelumnya. Dengan tangan gemetar, saya bersihkan filter itu. Hanya 5 menit, lalu saya tutup kembali panelnya. Seolah tidak pernah ada yang terjadi. Keesokan harinya, teknisi datang lagi. Mereka bingung, pompa yang kemarin mati, sekarang bekerja sempurna. Aneh, kata salah satu. Tidak ada kerusakan, mungkin hanya glitch. Park Hyun-woo datang, memeriksa data, lalu mengangguk. Baik, lanjutkan uji coba. Saya hanya berdiri di sudut, mengelap lantai, seolah tidak tahu apa-apa. Tapi hati saya tersenyum. Saya menyelamatkan pompa itu, dan tidak seorang pun tahu. Itu pertama kalinya saya melakukan perbaikan diam-diam, tapi bukan yang terakhir. Minggu berikutnya, saya mulai fokus pada mesin X-900, proyek utama Jetronics Korea. Model terbaru, mesin jet hybrid, untuk pesawat tempur generasi kelima. Saya melihat poster besar di aula utama. X900. Pride of Korea. Test run. 30. Days from now, CEO Kim Min-jun will attend. Di bawahnya, foto mesin yang terlihat seperti dari masa depan, garis aerodinamis. Casing titanium. Sistem pendingin ganda. Saya tahu mesin ini. Saya pernah baca desain awalnya di jurnal teknik internasional. Tapi yang tidak disebutkan di jurnal. Sistem oil return valve-nya menggunakan non-magnetic alloy yang rentan terhadap micro debris dari proses machining. Jika partikel logam kecil masuk, mereka tidak akan terdeteksi oleh sensor magnetik tapi bisa menyumbat aliran minyak secara bertahap. Saya mulai mencatat semuanya di buku kecil. Saya. X900. Sistem pendingin. 2 loop. Oil return valve. Model. KV29. Material. Titanium alloy composite. Kelemahan.
Tidak ada magnetic filter. Risiko microjam dari Fe atau Ni residu tidak terdeteksi SC ada. Gejala startup failure tanpa error code. Saya tahu ini bom waktu. Dan saya juga tahu, jika terjadi kegagalan saat uji coba, reputasi Jetronics akan hancur. Investor mundur, kontrak militer dibatalkan. Dan saya hanya bisa diam. Atau maju. Tapi bagaimana caranya? Saya bukan siapa-siapa. Jika saya bicara, mereka akan tertawa. Jika saya sentuh mesin, saya bisa dipenjara atau dideportasi. Saya butuh bukti. Tapi bagaimana mendapatkan data tanpa akses ke sistem? Maka saya mulai mengintai. Setiap malam, setelah selesai kerja, saya duduk di kafe dekat pabrik, minum teh murah, dan membuka laptop kecil yang saya beli dengan gaji bulan pertama. Saya cari jurnal teknik, paten, forum insinyur, saya failure mode. Dari mesin serupa di pabrik lain, saya temukan kasus di Prancis tahun lalu. Mesin jet gagal karena non-magnetic debris di return line. Manual inspection plus ultrasonic flush. Saya tulis ulang analisis saya. Kali ini lebih rinci. Saya buat simulasi sederhana dengan software gratis menghitung aliran minyak, tekanan, dan potensi penyumbatan. Hasilnya, dalam 25-30 siklus, X900 berisiko mengalami cold start failure. Saya cetak laporan itu. Hanya 3 halaman. Saya simpan di dalam buku Al-Quran kecil saya. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu ini bukan saatnya. Masih terlalu dini. Suatu malam, Siti menelpon. Suaranya gugup. Adit, aku dipecat. Majikanku bilang aku mencuri sendok. Padahal aku tidak. Aku tidak punya uang pulang. Aku takut dideportasi. Saya langsung ke rumahnya. Ia menangis di depan pintu apartemen mewah. Tas kecil di tangan. Wajah memerah. Saya peluk dia. Tenang Siti. Aku bantu. Kita cari jalan. Saya bawa dia ke kantor LSM Bantuan TKI di Seoul. Mereka membantu proses pengaduan. Tapi butuh waktu. Sementara itu, Siti tinggal sementara di asrama perempuan dekat stasiun. Kenapa kita harus diperlakukan seperti ini, Adit? Tanyanya malam itu. Kita kerja keras, jujur, tapi tetap dianggap rendah. Saya menatap langit malam, Seoul yang dipenuhi lampu gedung tinggi. Karena mereka takut, Siti. Mereka takut kalau kita sadar betapa berharganya kita. Mereka ingin kita tetap takut, tetap diam, tetap jadi bayangan. Tapi kita tidak boleh biarkan itu terus terjadi. Saya larut malam. Di kamar, saya buka buku catatan. Di halaman baru, saya tulis. Hari ke-23. Hari ini, aku melihat temanku dihancurkan hanya karena dia TKI. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lebih besar, bahwa perjuangan kita bukan hanya soal gaji atau jabatan. Ini soal harga diri, soul Caroline. Dan suatu hari, aku tidak hanya akan menyelamatkan mesin, aku akan menyelamatkan martabat kita semua. Saya tahu X900 akan diuji dalam waktu dekat, dan jika gagal, semua orang akan panik, teknisi akan saling menyalahkan. Park Hyun-woo akan bersembunyi di balik jabatannya, tapi saya akan berdiri di sana. Bukan sebagai tukang pel, tapi sebagai manusia yang tahu jawabannya don ketika shot itu tiba. Saya harus siap untuk berbicara, untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa di balik seragam oranye ada otak, ada hati, dan ada takdir yang sedang menunggu. Hari ke-28. Hujan deras mengguyur Incheon sejak pagi. Langit kelebu, seperti mencerminkan perasaan saya yang mulai dipenuhi ketegangan. Uji coba mesin X900 tinggal 12 hari lagi. Dan saya tahu, jika tidak ada yang bertindak, bencana teknis akan terjadi di depan Checho dan media internasional. Bukan karena mesinnya buruk, tapi karena ada satu kelemahan kecil yang terlalu halus untuk terdeteksi oleh sistem otomatis. Saya sudah menghitung. X900 telah menjalani 27 siklus uji coba penuh. Artinya, waktu hampir habis. Partikel logam dari proses produksi awal yang tidak terfilter dengan sempurna sudah menumpuk perlahan
The oil return valve tidak cukup untuk memicu alarm, tapi cukup untuk mengganggu aliran minyak saat startup. Dan ketika mesin butuh cold start di depan CO, turbin tidak akan mendapat pelumasan instan. Hasilnya, gagal hidup. Tanpa error code, tanpa peringatan. Saya tidak bisa diam lebih lama. Pagi itu, setelah selesai membersihkan area tes B1, saya menghampiri Pak Lee, supervisor teknisi level menengah satu-satunya orang Korea yang pernah tersenyum pada saya saat saya salah membuang limbah minggu lalu. Ia tidak sombong seperti Pak Hyun-woo. Ia masih meremehkan pekerjaan saya, tapi tidak menghina saya sebagai manusia. Pak Lee, saya panggil pelan, dengan suara bergetar. Boleh, saya bicara sebentar. Ini tentang mesin X900. Ia menatap saya, alis terangkat. Kamu? Soal X900? Apa kamu tahu apa itu X900? Saya tahu. Saya baca desainnya, dan saya lihat data. Uji coba, ada risiko microblockage di oil return valve. Jika tidak dibersihkan, mesin bisa gagal. Saat cold start, Pak Lee tertawa kecil. Kamu lihat data. Dari mana? Kamu kan tidak punya akses. Saya amati. Saya dengar suaranya. Saya tahu polanya. Dan saya punya analisis. Saya serahkan kertas kecil salinan laporan 3 halaman yang sudah saya persiapkan. Ini bukan tebakan. Ini berdasarkan simulasi dan kasus serupa di pabrik lain. Ia melihat kertas itu, lalu membacanya sambil mengerutkan dahi. Tapi, hanya beberapa detik. Lalu ia menyerahkan kembali. Kamu terlalu banyak menonton film teknik, Adit. Kami punya tim insinyur terbaik. Mereka sudah cek semuanya. Tidak ada masalah. Tapi masalahnya tidak terlihat di layar. Saya bersikeras, ini non-magnetic debris. Sensor tidak bisa deteksi. Harus diperiksa manual. Pak Lee menggeleng. Kamu bukan insinyur, kamu petugas kebersihan. Jika kamu terus bicara hal-hal seperti ini, kamu bisa dianggap mengganggu operasional. Pulang saja, bersihkan lantai. Dan jangan mimpi jadi ahli mesin. Ia pergi, meninggalkan saya berdiri di tengah lantai basah, dengan kertas yang ditolak di tangan. Saya tidak marah. Saya hanya sedih. Bukan karena ditolak, tapi karena sistem ini buta. Mereka percaya pada gelar, pada jabatan, pada hierarki, tapi tidak pada kebenaran yang datang dari tempat yang tidak mereka duga. Sore itu, saya tidak langsung pulang. Saya duduk di bangku taman dekat pabrik. Hujan masih rintik-rintik. Saya buka ponsel. Ada video dari ibu, Adit, Dina, dapat beasiswa dari Yayasan Pendidikan Desa, tapi masih kurang 5 juta untuk biaya pendaftaran. Tapi jangan khawatir, kami akan cari jalan. Doamu sampai di sini, nak. Setiap malam aku baca Al-Fatihah untukmu. Saya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Saya di sini, punya otak, punya kesempatan untuk menyelamatkan proyek besar, tapi tidak bisa menyelamatkan adik saya dari biaya kuliah. Saya punya solusi untuk mesin jet, tapi tidak punya suara. Malam itu, saya menulis di buku harian. Hari ke-28. Aku mencoba, aku berbicara. Tapi aku ditolak, hanya karena seragamku. Aku bukan tukang pel. Aku insinyur. Tapi dunia ini tidak peduli. Mereka hanya melihat posisiku, bukan potensiku. Tapi aku tidak menyerah, karena aku tahu Allah tidak pernah salah tempatkan hambanya. Aku di sini bukan tanpa alasan. Aku di sini untuk sesuatu yang lebih besar. Saya buka laptop. Saya perbarui laporan saya. Kali ini, saya tambahkan diagram aliran oli X-900, perbandingan dengan kasus kegagalan di Tulus 2022, rekomendasi manual inspection plus ultrasonic flash. Selama 15 menit daftar alat yang dibutuhkan: micro screwdriver, vacuum probe, non-magnetic filter cloth. Saya simpan file itu di flash disk kecil, hadiah perpisahan dari dosen pembimbing saya di ITB. Saya juga cetak salinannya, lalu bungkus dengan plastik dan simpan di dalam bungkus Al-Quran saya. Jika suatu hari saya bisa bicara, saya harus siap dengan bukti. Saya mulai latihan. Di kamar asrama, saya berdiri di depan cermin retak dan berlatih bicara dengan percaya diri. Saya tahu masalahnya, saya bisa perbaiki. Saya mohon,
beri saya kesempatan. Tapi setiap kali, suara saya gemetar. Bagaimana mungkin saya, seorang TKI, berdiri di depan CO dan teknisi senior, lalu mengatakan bahwa mereka salah, tapi lalu saya ingat Siti. Saya ingat ibu. Saya ingat adik saya yang bermimpi jadi dokter. Saya ingat teman-teman TKI lain yang dipukul, dipecat, diremehkan, hanya karena mereka asing dan miskin. Dan saya tahu ini bukan cuma soal mesin. Ini soal keadilan. Ini soal kesempatan. Ini soal martabat manusia. Saya berdoa panjang malam itu. Ya Allah, jika ini bukan waktuku, tahan hatiku. Tapi jika ini saatnya, bukakan pintu yang tertutup. Beri aku keberanian. Jangan biarkan ilmu yang kau anugerahkan padaku sia-sia. Dan jika aku harus jatuh, jatuhkan aku dalam kehormatan, bukan dalam penyesalan. Pagi berikutnya, saya kembali ke pabrik. Tetap mengenakan seragam oranye. Tetap membawa ember dan kain pel. Tapi di dalam dada, saya membawa sesuatu yang lebih kuat dari baja. Keyakinan. Saya tahu jika 900 gagal, saya akan diam. Tapi jika saya diam, maka saya sama seperti mereka yang membiarkan ketidakadilan terus berjalan. Dan saya bersumpah, ketika saat itu tiba, saya tidak akan mundur, saya akan maju, bukan untuk pujian, bukan untuk jabatan, tapi untuk membuktikan bahwa anak Indonesia dari kampung manapun bisa menjadi cahaya meski dunia memaksanya jadi bayangan. Udara di Jetronics Korea terasa berbeda. Tidak hanya karena matahari bersinar terang setelah seminggu hujan, tapi karena getaran yang mengalir di setiap sudut pabrik. Hari X 900 test run telah tiba. Hari yang ditanggu-tanggu selama 2 tahun. Hari yang akan menentukan nasib perusahaan, kontrak militer senilai triliunan won, dan reputasi teknologi Korea di mata dunia. Pagi buta, pabrik sudah dipenuhi orang. Teknisi mengenakan seragam resmi biru metalik, rambut rapi, ekspresi tegang. Kamera media asing berdiri di balkon pengamat. Logo Jetronics menyala di dinding utama. Di tengah aula uji coba, mesin Aken 900 berdiri megah seperti naga besi yang siap melepaskan napas api. Casing titaniumnya mengilap. Sirip pendinginnya simetris sempurna, dan sistem kontrolnya terhubung ke pusat data raksasa yang menampilkan grafik real-time. Dan di tengah semua kemegahan itu, saya berdiri di sudut, mengenakan seragam oranye, tangan memegang ember berisi air pembersih. Saya bukan bagian dari acara, saya hanya petugas kebersihan yang disuruh standby untuk membersihkan. Jika ada tumpahan oli, saat uji coba, tapi hati saya berdebar seperti mesin turbo. Saya tahu hari ini adalah hari penentuan. Sekitar pukul 10, mobil mewah hitam masuk pelan ke halaman pabrik. Pintu terbuka. Kim Min-jun, CEO Jetronics Korea, keluar. Ia berusia sekitar 50-an, tubuh tegap, wajah tajam, mata dingin seperti laser. Ia berjalan dengan aura yang membuat semua orang langsung berdiri tegak. Ia disambut oleh direktur teknik dan tim manajemen, lalu langsung menuju ruang kontrol utama. Saya hanya bisa memandang dari kejauhan. Tapi saya merasa seperti mengenalnya. Bukan karena wajahnya, tapi karena beban yang ia bawa. Saya tahu ia bertaruh segalanya hari ini. Jika 900 gagal, karier, kepercayaan investor, dan masa depan perusahaan bisa hancur. Uji coba dimulai jam 10:30. Semua orang diam. Lampu merah menyala. Sistem mulai pre-ignition sequence. Layar menunjukkan fuel pressure, nominal oil temperature, optimal turbine alignment. 100% ready for ignition. Park Hyun-woo berdiri di depan konsol, memimpin tim. Ia tersenyum percaya diri. Semuanya normal. Ini akan jadi uji coba terbaik sejauh ini. Tombol merah ditekan, ignition sequence initiated. Detik pertama. Mesin bergetar. Detik ketiga. Suara whine, turbin mulai terdengar. Detik kelima, tekanan naik. Detik ketujuh, turbin tidak berputar. Layar utama berubah merah. Critical failure. Turbine startup aborted. Nitrogen monoxide error code detected. Hening. Lalu kepanikan meledak.
Teknisi saling berteriak. Park Hyun-woo meninjau konsol. Apa yang terjadi? Semua sistem menunjukkan normal. Tim kontrol data memeriksa ulang. Tidak ada fault. Tidak ada overheat. Tidak ada pressure drop. Tapi mesin tidak hidup. Direktur teknik panik. Ini tidak mungkin. Kami sudah uji 27 kali. Semua sempurna. Kim Min-jun datang ke ruang kontrol. Wajahnya gelap. Jelaskan. Sekarang. Park Hyun-woo gemetar. Kami tidak tahu, Cheo. Semua indikator hijau. Tapi mesin tidak merespons. Ini seperti mati tanpa alasan. Mati tanpa alasan. Kim Min-jun menatapnya tajam. Dalam teknik, tidak ada yang mati tanpa. Jika kamu tidak bisa menemukan penyebabnya, maka kamu bukan insinyur, kamu hanya operator. Media mulai merekam. Jurnalis asing berbisik-bisik. Beberapa sudah mulai menulis Jetronics Korea's flagship jet engine fails. At final test, reputasi perusahaan terancam. Kontrak dengan Kementerian Pertahanan bisa dibatalkan. Saham akan jatuh. Saya berdiri di sudut. Jantung berdegup kencang. Tapi, saya tahu apa yang terjadi. Saat semua orang sibuk memeriksa komputer, saya memandang oil return valve di sisi mesin. Saya melihatnya. Tidak ada tanda kerusakan. Tidak ada kebocoran. Tidak ada error, tapi saja tahu partikel logam non-magnetik. Sisa dari proses produksi telah menumpuk di dalam valve. Saat cold start, aliran oli terhambat 0,2 detik. Cukup untuk mencegah pelumasan instan pada turbin shaft. Dan tanpa pelumasan, turbin tidak bisa berputar. Tidak ada error code karena sistem tidak mendeteksi. Physical blockage hanya flow anomaly yang terlalu kecil untuk diproses. Saya menelan ludah. Saya tahu solusinya. Buka panel. Lepaskan return valve. Bersihkan dengan ultrasonic flush. Pasang kembali. Dalam 10 menit. Mesin bisa hidup. Tapi siapa yang akan mendengar saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya tukang pel. Jika saya maju, mereka akan tertawa. Mungkin saya langsung dipecat, dideportasi, dituduh sabotase. Tapi jika saya diam, X900 akan dikirim ke bengkel besar, dibongkar selama berhari-hari, dengan biaya jutaan won. Reputasi Jetronics hancur. Dan saya akan hidup dengan penyesalan. Aku tahu jawabannya, tapi aku diam. Saya menutup mata. Saya ingat ibu. Adit, jangan pernah takut membantu orang, meski kamu tidak dihargai. Saya ingat Siti. Kamu punya keberanian yang mereka tidak punya. Saya ingat diri saya di ITB, berdiri di depan kelas, menjelaskan sistem pendingin turbin. Dosen bilang, kamu punya otak yang langka. Adit, jangan biarkan dunia membuatmu merasa kecil. Dan saya tahu ini saatnya. Tapi kaki saya gemetar. Mulut kering. Dunia seolah berhenti. Park Hyun-woo berteriak, kami butuh bantuan dari sel. Panggil tim darurat. Kim Min-jun menatap jam. Kita punya 30 menit sebelum konferensi pers. Jika tidak bisa diperbaiki, uji coba dibatalkan. Dan saya akan meminta pengunduran diri semua kepala tim. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu, perlahan, saya meletakkan ember di lantai. Saya melangkah keluar dari sudut. Seragam oranye saya kotor, sepatu saya bau oli, rambut saya acak-acakan. Tapi, kepala saya tegak. Di tengah kekacauan, saya angkat tangan. Suara saya pelan, tapi cukup keras untuk terdengar di ruang hening yang tegang. Saya bisa bantu. Saya lihat masalahnya. Semua orang menoleh. Mata memandang saya seperti melihat hantu. Park Hyun-woo tertawa keras. Apa? Kamu? Tukang pel? Kamu pikir ini lelucon? Beberapa teknisi tertawa. Jurnalis memandang bingung. Kim Min-jun menatap saya tajam. Dingin. Tapi tidak langsung menolak. Siapa? Kamu? Tanyanya. Saya menelan ludah. Lalu menjawab. Suara gemetar tapi jelas. Nama saya Adit Wijaya. Saya petugas kebersihan. Tapi saya juga insinyur mesin. Dan saya tahu kenapa X900 tidak bisa hidup. Hening total. Seperti waktu berhenti. Park Hyun-woo melangkah maju. Wajah merah. Ini gila. Cheo, jangan dengarkan dia.
Dia bisa merusak mesin, tapi Kim Min-jun mengangkat tangan meminta diam. Ia menatap saya lama, lalu berkata pelan. Kalau kamu tahu, katakan. Tapi, jika kamu salah, kamu tidak hanya kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan masa depanmu di Korea. Saya mengangguk. Jantung berdegup seperti drum perang. Tapi saya tahu ini bukan tentang saya. Ini tentang kebenaran. Tentang harga diri, tentang Semo, TKI yang diremehkan. Tentang semua anak kampung yang dibilang tidak mungkin berhasil. Dan saya menjawab, masalahnya ada di oil return valve. Ada microblockage dari partikel logam non-magnetik. Tidak terdeteksi sistem, tapi bisa diperbaiki dalam 10 menit. Jika Anda izinkan, saya yang akan melakukannya. Waktu seolah membeku. Setelah saya mengucapkan kalimat itu, saya yang akan melakukannya. Ruangan jadi sunyi seperti makam. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas terlalu keras. Hanya suara ham dari server room yang terdengar. Seperti detak jantung pabrik yang menunggu keputusan. Park Hyun-woo meledak. Ini gila! Anda mau percaya pada tukang pel? Dia bahkan tidak punya izin masuk zona produksi. Dia bisa merusak mesin. Atau bahkan menyabotase. CO, ini bisa jadi skandal. Ia menunjuk saya dengan jari gemetar. Dirk, ingin pamer. Ingin jadi pahlawan. Lihat saja. Dia tidak tahu apa-apa soal X900. Beberapa teknisi mengangguk. Mereka tidak bicara. Tapi tatapan mereka jelas. Siapa kamu sampai berani bicara di depan CO? Jurnalis asing mengarahkan kamera. Salah satu reporter berbisik ke kameranya. Foreign cleaner claims he can fix the engine failure. Is this real? Tapi yang paling menegangkan adalah tatapan Kim Min-jun. Ia tidak marah. Tidak tertawa. Ia hanya melihat saya dari ujung rambut sampai sepatu kotor saya. Matanya tajam. Seperti sedang membaca jiwa saya. Lalu, perlahan, ia bertanya. Apa dasar kamu mengatakan itu? Bagaimana kamu tahu soal non-magnetic debris? Itu bukan informasi umum. Saya menarik napas. Jantung berdebar kencang. Tapi saya tahu, ini kesempatan saya. Saya amati selama 28 hari, Joe. Saya dengar suara mesin saat startup. Ada micro hesitation di detik ketiga. Tidak terdeteksi sensor, tapi bisa didengar jika teliti. Saya juga baca laporan uji coba sebelumnya. Tekanan oli turun 0,3 PSI. Tapi tidak cukup untuk memicu alarm. Dan dari desain cafe, 9 valve, saya tahu materialnya titanium komposit. Tidak bisa dideteksi magnet. Jika ada partikel besi atau nikel dari proses machining, mereka akan menumpuk tanpa diketahui. Kim Min-jun mengerutkan dahi. Kamu baca desainnya? Dari mana? Aksesnya terenkripsi. Saya baca Jurnal Teknik Internasional, edisi Januari tahun 2023, desain awal, X900, dipublikasikan sebelum finalisasi. Dan saya lulusan teknik mesin ITB, lulusan terbaik angkatan ke-2023. Saya bukan petugas kebersihan, karena tidak bisa kerja sebagai insinyur. Saya di sini karena ingin belajar, dan karena saya butuh uang untuk keluarga saya di Indonesia. Suara saya tidak gemetar lagi. Saya berdiri tegak, bukan untuk menantang, tapi untuk menegaskan bahwa saya bukan sampah yang bisa diinjak. Bahwa saya manusia dengan ilmu, dengan harga diri, dengan mimpi. Park Hyun-woo tertawa sinis. ITB. Apa itu? Sekolah Teknik Kampung. Di sini kita bicara teknologi level dunia. Bukan mimpi anak desa. Tapi Kim Min-jun mengangkat tangan lagi, meminta diam. Ia berjalan mendekati saya. Kalau kamu benar, berapa lama untuk perbaikan? 10 menit. Jika saya bisa akses oil return valve dan alat mikro. Dan jika kamu salah? Saya menatap matanya. Kalau saya salah, saya siap ditahan, dipecat, atau dideportasi. Tapi saya tidak akan salah. Karena ini bukan tebakan, ini logika, ini fisika, dan ini kebenaran. Hening kembali. Kim Min-jun berbalik. Ia berjalan ke layar utama, memandang data terakhir X900. Lalu ia menoleh ke Park Hyun-woo. Kamu sudah coba apa saja? Semua. Kami cek sistem kontrol, listrik, bahan bakar, tekanan, suhu, bahkan ulang firmware.
Tidak ada masalah. Tapi mesin tetap mati. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bawa tim darurat dari Seoul? Minimal 2 jam. Dan mereka harus bongkar mesin sepenuhnya. Kim Min-jun menghela napas. Ia melihat jam dinding. Pukul 10,58. Konferensi pers dimulai jam 11:30. Jika 9:00 tidak hidup dalam 30 menit, uji coba dibatalkan, Jetronics akan jadi bahan ejekan dunia. Ia berbalik, menatap saya lagi. Lalu berkata pelan, tapi cukup keras untuk semua orang dengar. Berikan dia alat. Buka panel KV9. Dan biarkan dia mencoba. Gempa terjadi tapi bukan di bumi. Di hati semua orang di ruangan itu. Park Hyun-woo membeku. CEO, Anda tidak serius. Dia bisa merusak. Saya yang bertanggung jawab. Potong Kim Min-jun tegas. Kamu gagal. Timmu gagal. Dan kita tidak punya waktu. Jika dia bisa menyelamatkan ini, dia bukan tukang pel, dia pahlawan. Jika dia gagal, kita akan bongkar mesin seperti rencana. Tapi, setidaknya, kita sudah coba semua jalan. Teknisi senior terdiam. Jurnalis memandang tak percaya. Saya hampir tidak bisa bernapas. Seorang teknisi muda yang pernah saya bantu, minggu lalu membersihkan tumpahan oli Dengen gemitar, membawa kotak alat mikro. Ia menyerahkannya pada saya. Ini, untuk precision work. Saya mengangguk. Terima kasih. Saya berjalan ke sisi mesin X900. Langkah saya pelan. Setiap detik terasa seperti 1 tahun. Dari sudut mata, saya lihat Park Hyun-woo mencengkeram konsol. Wajah pucat. Beberapa teknisi berbisik, dia akan hancurkan mesin. Tapi, ada juga yang berbisik. Aku dengar suara aneh itu juga. Tapi, tidak pernah lapor. Saya tiba di oil return valve. Panelnya terkunci. Saya minta kunci. Park Hyun-woo menolak memberi. Kim Min-jun mengangguk ke asistennya. Buka. Panel terbuka. Di valve kecil berwarna abu-abu metalik tempat aliran oli kembali ke sistem. Saya ambil micro screwdriver, lepaskan 4 baut mikro, lalu, dengan tangan gemetar, tapi stabil, saya angkat valve perlahan. Dan saya lihat, benar, di dalam saluran sempit, ada tumpukan partikel halus seperti debu logam, warna abu-abu kecoklatan. Tidak banyak, tapi cukup untuk menghambat aliran. Saya angkat valve ke cahaya. Ini dia. Saya katakan pelan. Non-magnetic debris. Sisa dari proses machining casing. Tidak terdeteksi, karena tidak bisa ditarik magnet, tapi cukup untuk menyumbat aliran saat cold start. Kim Min-jun mendekat. Ia melihat melalui kaca pembesar yang dibawa teknisi. Astaga. Ia menoleh ke Park Hyun-woo. Kamu tidak cek ini? Park tidak bisa menjawab. Wajahnya memerah. Saya ambil vacuum probe dan non-magnetic filter cloth. Dengan gerakan hati-hati, saya bersihkan saluran valve. Lalu saya bilas dengan ultrasonic flush solution cairan khusus yang bisa mengangkat partikel tanpa merusak logam. Hanya 5 menit. Lalu saya pasang kembali valve, kencangkan baut, tutup panel. Selesai. Saya katakan, sekarang, coba hidupkan lagi. Semua mata tertuju pada saya. Park Hyun-woo ingin protes, tapi Kim Min-jun mengangkat tangan. Lakukan uji coba. Tombol merah ditekan lagi. Ignition sequence, initiated detik pertama. Mesin bergetar. Detik ketiga, suara wine mulai naik. Detik kelima, turbin berputar. Detik ketujuh, mesin menyala penuh. Layar utama berubah hijau. Engine online. Thrust stabilized. Test successful. Diam, lalu tepuk tangan. Pertama dari teknisi muda. Lalu dari operator. Lalu dari tim kontrol. Jurnalis mulai merekam dengan antusias. Beberapa bahkan bersiul. Tapi yang paling mengguncang hati saya adalah Kim Min-jun. Ia tidak bertepuk tangan. Ia hanya berdiri di depan saya. Lalu, perlahan, ia mengangguk dan berkata pelan, tapi cukup keras untuk semua dengar. Terima kasih, Insinyur. Saya menunduk. Air mata jatuh. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya saya dilihat bukan sebagai TKI, bukan sebagai tukang pel, tapi sebagai manusia yang tahu jawabannya. Dan di balik semua ejekan, semua hinaan,
Semua kehinaan, kebenaran, akhirnya menang. Saya masih berdiri di depan mesin X900 yang kini berdengung tenang, mengeluarkan napas api biru dari nozel uji. Saat dunia seolah berubah warna, tadi saya hanyalah bayangan di sudut pabrik sekarang. Semua mata tertuju pada saya. Tidak dengan ejekan, tidak dengan sinis, tapi dengan keterkejutan, kehormatan, dan rasa ingin tahu. Kim Min-jun tidak langsung bicara. Ia hanya menatap saya, lalu menatap mesin, lalu kembali ke saya. Matanya tidak lagi dingin seperti es. Ada sesuatu di dalamnya yang saya tidak duga. Penghormatan. Bawa dia ke ruang rapat utama. Sekarang, perintahnya pada asistennya. Lalu ia berjalan pergi, tanpa menoleh. Tapi sebelum masuk ke lift pribadi, ia berhenti sebentar, menoleh ke saya, dan berkata pelan, "Kamu tidak akan kembali ke zona kebersihan hari ini." Saya tidak tahu harus merasa bangga, takut, atau bingung. Tapi satu hal saya tahu. Segalanya telah berubah. Di ruang rapat utama, ruangan mewah dengan meja kristal, layar raksasa, dan pemandangan pabrik dari lantai 12, saya duduk di kursi kulit hitam, masih mengenakan seragam oranye yang bau oli. Di sekeliling saya, duduk para direktur, kepala, divisi, dan tim teknisi senior. Park Hyun-woo hadir. Wajahnya pucat, tangan mencengkram pena seperti sedang menahan amarah. Kim Min-jun duduk di kepala meja. Ia membuka rapat tanpa basa-basi. Saya ingin semua orang di sini tahu. Hari ini, Jetronics tidak hanya menyelamatkan uji coba X900. Kita menyelamatkan reputasi perusahaan. Dan yang melakukan itu bukan tim insinyur senior, bukan kepala teknologi, tapi seorang petugas kebersihan asal Indonesia yang ternyata adalah lulusan terbaik teknik mesin ITB. Semua mata menatap saya. Beberapa terkejut, beberapa malu. Masih tidak percaya. Adit Wijaya. Kim Min-jun menyebut nama saya. Saya ingin kamu jelaskan secara teknis apa yang kamu lakukan dan kenapa tim saya tidak melihatnya. Saya menarik napas. Jantung berdebar, tapi saya tahu ini bukan saatnya takut. Ini saatnya membuktikan bahwa kebenaran tidak peduli dari mana kamu datang. Sistem pelemasan X900 menggunakan dual loop oil return. Saat mesin mati, oli kembali ke reservoir melalui valve KV9. Valve ini terbuat dari titanium composite, material yang kuat tapi tidak magnetik. Artinya, sensor magnetik tidak bisa mendeteksi partikel logam non-magnetik seperti nikel atau paduan besi tertentu. Saya mengambil kertas dari saku salinan skema yang saya buat di asrama. Selama proses produksi casing, mesin milling meninggalkan mikroresidu logam. Karena tidak terdeteksi filter magnetik, partikel ini masuk ke sistem. Dalam 27 siklus, mereka menumpuk di band saluran tempat aliran melambat. Saat cold start, aliran oli terhambat 0,2 detik, cukup untuk mencegah pelumasan instan pada turbin shaft. Tanpa pelumasan, gesekan terlalu tinggi dan mesin gagal hidup. Saya menunjuk diagram. Solusinya bukan ganti sistem, cukup manual, inspection berkala, dan ultrasonic flush. Saya sudah buat rekomendasi, lengkap termasuk jadwal pembersihan dan modifikasi filter non-magnetik. Hening. Beberapa insinyur mencatat. Salah satu kepala divisi teknik berkata pelan, "Kami tidak pernah mempertimbangkan non-magnetic debris. Kami terlalu percaya pada sistem otomatis." Kim Min-jun mengangguk. "Itu kesalahan kita. Kita terlalu fokus pada teknologi canggih. Sampai lupa bahwa mesin tetap terbuat dari logam, oli, dan manusia. Dan manusia bisa salah, tapi manusia juga bisa melihat hal yang terlewat oleh mesin." Ia menatap Park Hyun-woo. "Kamu punya 12 paten. Tapi kamu tidak melihat ini." Sementara ia menunjuk saya. Melihatnya dari jarak 10 meter, sambil mengelap lantai. Park tidak bisa menjawab. Ia menunduk. Kim Min-jun berdiri. "Mulai hari ini, saya umumkan. Adit Wijaya diangkat sebagai kepala tim inovasi sistem mesin jet. Langsung di bawah saya. Gaji, fasilitas, dan akses penuh ke semua divisi, produksi, dan riset." Dunia berputar. Saya hampir tidak percaya. Saya, kepala tim, setelah 28 hari dianggap sampah. Sekarang saya dipercaya memimpin
CO. Saya tidak. Kamu layak. Potong Kim Min Jun. Kamu tidak hanya punya ilmu. Kamu punya keberanian. Dan yang paling penting, kamu punya hati. Kamu tidak menunggu jabatan untuk membantu. Kamu melihat masalah dan kamu maju. Itu yang kita butuhkan di Jetronics. Rapat berakhir. Para direktur pergi dengan wajah serius. Beberapa mengangguk pada saya tanda hormat. Park Hyun-woo melewati saya tanpa kata. Tapi sebelum keluar, ia berhenti, menatap saya, dan berbisik. Ini belum selesai. Saya tahu ia tidak terima. Tapi saya tidak takut. Sore itu, saya tidak kembali ke asrama. Saya dibawa ke kantor pribadi di lantai ke-10, ruangan besar, meja kayu, monitor ganda, akses ke semua data teknis, dan di dinding, tergantung seragam oranye saya, di bingkai, sebuah catatan tertempel. Dari sini, segalanya dimulai. Saya menangis. Tapi bukan karena saya jadi kepala tim. Tapi karena saya tahu ibu pasti merasakan ini. Saya ambil ponsel, video call. Ibu menangis, begitu melihat saya di ruangan mewah. Adit, kamu berhasil? Iya bu, aku berhasil. Tapi ini bukan akhir. Ini baru awal. Saya tidak menceritakan semua detail, tapi saya bilang, aku dihina. Tapi aku tetap sabar, dan hari ini, aku diberi kesempatan. Karena aku percaya Allah tidak pernah salah tempatkan hambanya. Malam itu, saya kembali ke pabrik bukan untuk kerja, tapi untuk melihat K10-900 yang kini berada di fase uji lanjutan di depan mesin. Saya berdiri sendiri. Tangan menyentuh casing titanium yang hangat. Terima kasih, bisik saya. Kamu bukan hanya mesin. Kamu adalah jembatan. Jembatan antara impian dan kenyataan. Antara kampung dan dunia. Antara diremehkan dan dihormati. Saya tahu, bukan saya satu-satunya yang layak naik. Ada ribuan TKI di Korea, di Arab, di Singapura yang bekerja keras, tapi punya potensi besar. Saya bersumpah, saya akan buka jalan. Saya akan minta Jetronics buka program pelatihan untuk pekerja asing. Saya akan pastikan, tidak ada lagi orang seperti saya yang harus jadi tukang pel hanya karena tidak punya koneksi karena hari ini bukan hanya kemenangan saya. Ini kemenangan semua yang pernah diremehkan. Dan ketika saya pulang ke kantor, ada amplop di meja. Di dalamnya, surat dari Kim Min Jun. Besok, konferensi pers, media dunia akan hadir. Saya ingin kamu yang bicara. Ceritakan semuanya. Siapa kamu? Dari mana kamu? Dan bagaimana kamu menyelamatkan X900? Dunia harus tahu bahwa kehebatan tidak lahir dari jabatan, tapi dari ketulusan. Saya duduk, menatap langit malam Incheon yang berbintang. Dan saya tersenyum. Karena hari ini, anak kampung bukan hanya dilihat tapi didengar dan dihormati. Pagi itu, langit Incheon berwarna emas. Matahari naik perlahan di balik gedung-gedang pabrik. Menyinari atap baja Jetronics Korea seperti memberkati hari baru. Tapi saya tahu hari ini bukan hari biasa. Hari ini, dunia akan tahu siapa saya. Konferensi pers dijadwalkan pukul 10 pagi di aula utama pabrik yang kemarin masih menjadi saksi kehancuran dan kebangkitan X900. Kini dipenuhi puluhan kamera, jurnalis dari CNN, NHK, Reuters, hingga media teknologi seperti Engineering Today dan Aviation Weekly. Lampu sorot menyala, podium besar dipasang dengan logo Jetronics dan tulisan 10 to 900 Success. A new era in jet propulsion. Saya berdiri di belakang panggung. Mengenakan seragam baru bukan oranye, tapi biru metalik, warna insinyur senior, kemeja rapi, dasi tipis, nama terpampang di dada. Adit Wijaya, Head of Jet Innovation. Tapi hati saya masih seperti di asrama TKI. Gemetar, penuh keraguan, penuh doa. Kamu siap? Tanya Kim Min Jun. Muncul dari samping, mengenakan jas hitam, formal. Saya takut CO. Jawab saya jujur, bukan takut bicara, tapi takut tidak bisa mewakili semua orang seperti saya. Ia menepuk bahu saya. Justru karena kamu takut, kamu siap. Orang yang sombong tidak pernah takut, tapi orang yang tulus selalu merasa belum cukup.
Dan itu yang membuatmu hebat. Lalu ia menyerahkan sesuatu. Sebuah map hitam. Buka ini. Setelah kamu bicara, ada yang harus dilihat semua orang. Saya mengangguk, tapi saya tidak tahu isinya. Panggilan datang. Mr. Wijaya, Anda dipanggil ke panggung. Saya menarik napas. Saya bayangkan ibu di kampung. Menonton lewat handphone pinjaman. Saya bayangkan Siti, yang kini bekerja di kafe milik LSMTKI, tersenyum. Sambil menatap layar, saya bayangkan Dina, adik saya, yang bilang, "Kak, aku ingin jadi dokter, biar bisa sembuhin orang yang sakit hati karena diremehkan." Dan saya melangkah, lampu menyala. Kamera mengarah, sorotan mengikuti. Kim Min Jun membuka. Akara, hari ini, kami tidak hanya merayakan keberhasilan 900. Kami merayakan keberhasilan manusia. Seorang pria yang datang sebagai petugas kebersihan, tapi menyelamatkan proyek terpenting kami. Saya ingin memperkenalkan kepada dunia. Adit Wijaya, Kepala Tim Inovasi Jetronics Korea. Tepuk tangan meledak. Lebih keras dari yang saya bayangkan. Saya naik ke podium. Tangan masih gemetar. Tapi suara saya perlahan stabil. Selamat pagi. Nama saya Adit Wijaya. Saya lahir di Kampung Cijati, Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Ayah saya petani. Ibu saya penjual nasi bungkus. Saya lulus dari ITB sebagai lulusan terbaik teknik mesin tahun ke-2023. Tapi karena tidak punya koneksi, saya tidak bisa bekerja di Indonesia. Maka saya datang ke Korea sebagai TKI, petugas kebersihan di pabrik ini. Suara saya terdengar di seluruh ruangan. Terjemahan simultan keluar dalam bahasa Inggris, Korea, Jepang, dan Arab. Selama 28 hari, saya membersihkan lantai, menyeka oli, dan mendengar ejekan. Tapi saya juga belajar. Saya amati mesin. Saya dengarkan suaranya. Dan ketika X900 gagal, saya tahu penyebabnya bukan karena mesinnya buruk, tapi karena sistem kita terlalu percaya pada teknologi, sampai lupa bahwa manusia bisa melihat hal yang terlewat oleh sensor. Saya jelaskan masalah oil return valve dengan diagram yang muncul di layar besar. Jurnalis mencatat, beberapa insinyur asing mengangguk kagum. Seorang reporter dari BBC bertanya, "Mengapa Anda tidak langsung melapor saat melihat masalahnya?" Saya tersenyum tipis, karena saya tahu, jika saya bicara sebagai tukang pel, tidak ada yang akan mendengar. Tapi saya juga tahu Allah tidak pernah menunaikan usaha yang tulus, dan ketika waktunya tiba, pintu yang tertutup akan terbuka. Tangan kembali menggema, tapi di tengah kekaguman, saya melihat Park Hyun-woo berdiri di belakang. Wajahnya dingin. Ia berbisik sesuatu ke seorang direktur. Lalu tiba-tiba, ia maju ke depan, meminta mikrofon. "Boleh saya bicara?" Kim Min Jun mengangguk. "Silakan." Park berdiri di samping saya. Ia tersenyum tapi tidak tulus. Saya hormat pada keberhasilan Pak Adit. Tapi saya ingin tahu apakah dia benar-benar lulusan ITB, karena saya cek database internasional. Tidak ada nama Adit Wijaya di daftar lulusan terbaik ke-2023. Apa dia punya bukti? Atau ini hanya drama untuk naik jabatan? Dunia seolah membeku. Semua mata menatap saya. Beberapa wartawan langsung menulis, "Doubt over cleaner engineer identity." Kim Min Jun mengerutkan dahi. "Adit, saya tidak marah. Saya hanya menatap Park." Lalu saya tersenyum. "Saya punya buktinya." Saya buka map hitam dari Kim Min Jun. Di dalamnya fotokopi ijazah saya dari ITB, dengan stempel resmi, tanda tangan rektor, dan QR code verifikasi, juga sertifikat lulusan terbaik. Skripsi saya, yang dipublikasi di Jurnal Teknik Asia, dan surat rekomendasi dari dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Budi Santoso. Saya letakkan semua dokumen di meja depan. Silakan verifikasi. Nama saya ada di situs ITB. QR code ini langsung terhubung ke database kampus. Dan jika Anda masih ragu, hubungi Prof. Budi. Beliau akan katakan siapa saya. Park Hyun-woo membeku. Ia melihat dokumen itu, membaca, lalu wajahnya memerah. Ia tidak menyangka. Ia mengira saya berbohong. Tapi kenyataannya, saya lebih berkualifikasi darinya sejak hari pertama. Kim Min Jun mengambil mikrofon. "Park Hyun-woo,
Kamu meragukan seorang insinyur yang menyelamatkan perusahaan kita hanya karena ia datang dari bawah? Kamu yang gagal melihat masalah di mesin, tapi kamu berani meragukan identitas orang yang memperbaikinya? Ia menatap seluruh ruangan. Mulai hari ini, Park Hyun-woo diberhentikan dari jabatan kepala teknisi. Ia akan ditugaskan kembali sebagai staf lapangan untuk belajar arti kerendahan hati. Gempa diam. Park terpaku. Wajahnya pucat. Ia ingin protes, tapi tidak bisa. Ia berbalik, pergi dari panggung, tanpa kata. Kim Min-jun kembali ke mikrofon. Dan sekarang, saya ingin mengumumkan sesuatu yang lebih besar. Ia menatap saya. Adit Wijaya tidak hanya menjadi kepala tim inovasi, saya juga menunjuknya sebagai duta teknologi Jetronics Global. Dan mulai tahun depan, Jetronics Korea akan membuka program beasiswa khusus untuk pekerja migran berprestasi dari Asia Tenggara. Kita akan mencari talenta seperti Adit yang punya otak, punya hati, tapi tidak punya kesempatan. Tepuk tangan meledak, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa TKI dari pabrik lain menangis di layar live stream. Siti menelepon saya langsung. Adit, kamu dengar? Mereka buka beasiswa untuk kita. Tapi yang paling mengguncang adalah kalimat terakhir. Kim Min-jun. Ia berdiri di samping saya, menatap kamera, dan berkata, saya dulu meremehkan pekerja asing. Saya pikir mereka hanya tenaga murah. Tapi Tuhan mengirim Adit untuk mengingatkan saya bahwa kemuliaan bukan dari jabatan, bukan dari gelar, bukan dari negara kelahiran. Kemuliaan datang dari hati yang tulus, kesabaran yang tak pernah putus, dan iman yang kuat. Dan hari ini, saya tidak hanya menghormatinya sebagai insinyur, saya menghormatinya sebagai manusia yang mengajarkan saya arti sejati dari keberanian. Ia berhenti. Lalu, dengan suara pelan tapi jelas, ia tambahkan, dan saya ingin dunia tahu saya bangga mengenalnya, karena dari dia, saya belajar. Rezeki dan kemuliaan datang dari Allah. Bagi mereka yang sabar dan ikhlas, saya menunduk. Air mata jatuh, bukan karena saya dihormati, tapi karena ibu saya di kampung, yang setiap malam berdoa untuk saya, akhirnya bisa tersenyum dengan bangga. Don Ditengga, right. Di tengah kamera yang menyala, di tengah sejarah yang sedang ditulis saya, hanya berbisik pelan, seperti doa. Terima kasih ya Allah. Aku hanya hambimu yang 5, tapi kau angkat derajatku. Bukan karena aku hebat, tapi karena kau maha adil. Hari pertama saya sebagai kepala tim inovasi Jetronics Korea, terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya saya percaya. Pagi itu, saya kembali ke pabrik bukan lewat pintu belakang untuk petugas kebersihan, tapi lewat gerbang utama dengan kartu akses khusus, pengawal, dan nama saya terpampang di layar besar, Dr. Adit Wijaya, Head of Jet Innovation. Tapi ketika saya masuk ke ruang tim, suasana berbeda. Bukan sambutan hangat, bukan senyuman tulus, melainkan kecanggungan, pandangan, curiga, dan tatapan yang masih menyimpan luka. Di depan meja saya, duduk 12, insinyur semuanya Korea. Semua berpengalaman. Semua pernah melihat saya mengelap lantai mereka. Beberapa menunduk saat saya masuk. Beberapa sengaja tidak menatap. Hanya satu yang tersenyum. Lee Jun, teknisi muda yang pernah memberi saya alat mikro saat uji coba X900. Ia mengangguk pelan. Selamat Pak Adit. Saya duduk di kepala meja. Tiba-tiba saya bukan hanya memimpin tim. Saya memimpin orang-orang yang dulu merendahkan saya. Tim. Saya mulai. Suara tenang. Saya tahu ini tidak mudah. Bagi kalian, saya dulu hanyalah bayangan di sudut pabrik. Tapi hari ini, saya di sini. Bukan karena kebetulan. Bukan karena belas kasihan. Tapi karena saya tahu solusi saat kalian tidak bisa menemukannya. Dan saya di sini bukan untuk membuktikan bahwa saya lebih hebat. Saya di sini untuk membuat Jetronics lebih kuat. Bersama, saya melihat sekeliling. Beberapa mengangguk. Beberapa masih dingin. Tugas pertama kita, revisi sistem deteksi partikel di semua mesin jet. Saya sudah buat desain non-magnetic debris filter yang bisa dipasang di oil return valve. Kita uji dalam 7 hari. Saya ingin semua tim terlibat dari produksi, kontrol kualitas, hingga riset. Mereka mencatat. Tapi saya tahu,
Hati mereka belum terbuka. Beberapa hari berlalu. Proyek berjalan. Tapi ada yang aneh. Laporan teknis saya tiba-tiba hilang dari server. Data uji coba prototype filter dihapus dan di papan pengumuman tim. Catatan anonim. Tukang pel jadi bos. Kapan dia belajar manajemen? Di toilet. Saya tahu ini bukan kebetulan. Dan saya tahu siapa pelakunya. Saat malam, saya cek CCTV pribadi di area lab dan saya melihatnya. Park Hyun-woo. Ia masuk dengan akses darurat masih punya izin sementara sebagai staf lapangan. Ia membuka komputer saya, menghapus file, lalu menulis pesan di forum internal. Inovasi dari TKI. Hanya keberuntungan, X900, hidup karena kebetulan. Bukan karena dia ahli. Saya tidak langsung melapor. Saya diam. Tapi saya simpan rekamannya. Keesokan harinya, saya panggil semua tim. Ada sabotase di proyek kita. File dihapus, data dirusak. Dan saya tahu siapa pelakunya. Semua tegang. Beberapa menatap Park Hyun-woo, yang kini bekerja di zona produksi, datang untuk inspeksi rutin. Ia tersenyum sinis. Oh, siapa? Tukang pel lama yang dendam. Saya menatap kamera. Bukan. Pelakunya adalah seseorang yang tidak bisa menerima kebenaran. Seseorang yang lebih memilih membalas dendam daripada belajar dari kesalahan. Lalu saya putar rekaman CCTV. Diam. Park membeku. Wajahnya memerah. Kim Min-jun datang dipanggil oleh asisten saya. Ia menonton rekaman. Lalu berkata, Park Hyun-woo, kamu tahu hukumannya. Park akhirnya bicara. Suara gemetar. Saya hanya ingin keadilan. Dia naik karena keberuntungan, bukan karena kerja keras seperti kami. Kerja keras? Kamu bilang aku naik. Karena keberuntungan, aku mengamati 28 hari. Aku belajar dari kejauhan. Aku menulis laporan setiap malam. Aku berdoa setiap hari. Dan saat kalian semua menyerah, aku maju meski tahu aku bisa dihukum. Apa itu keberuntungan? Atau itu ketulusan? Saya berhenti, lalu berkata pelan. Tapi aku tidak mau kamu dipecat. Aku tidak mau kamu dihukum, karena aku tahu kamu bukan jahat. Kamu hanya takut bahwa seseorang dari bawah bisa lebih hebat dari orang di atas. Dan aku mengerti itu. Semua terdiam. Jadi, aku punya usulan. Saya lanjutkan. Alih-alih dihukum, Park Hyun-woo diminta bergabung dengan tim inovasi sebagai staf lapangan. Dia akan belajar sistem baru ikat Yuji Koba dan membantu implementasi filter, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai rekan yang sedang belajar kembali. Kim Min-jun menatap saya lama, lalu tersenyum. Kamu bukan hanya insinyur hebat. Kamu pemimpin sejati. Park tidak bisa berkata apa-apa. Ia menendak, tapi matanya berkaca-kaca. Beberapa minggu berikutnya, perubahan perlahan terjadi. Saya tidak memperlakukan tim seperti atasan. Saya duduk bersama mereka. Makan siang bersama, dengarkan masukan. Bahkan saat ada yang masih sinis, saya tetap tersenyum. Kritik, itu baik. Asal jujur, asal membangun. Saya ajak semua teknisi Thermisik Park untuk pelatihan kolaboratif di laboratorium. Kami uji prototype filter bersama. Kami debat, kami salah, kami coba lagi. Dan saat filter akhirnya berhasil menangkap 998% non-magnetic debris, kami merayakannya bersama. Park mendekati saya malam itu. Maaf, katanya pelan. Aku meremehkanmu, tapi kamu lebih dari sekadar insinyur. Kamu punya hati yang besar. Saya mengangguk. Kita semua pernah salah. Yang penting, kita bisa kembali. Saya tahu ini bukan akhir dari konflik. Tapi ini, awal dari rekonsiliasi. Saya juga mulai bekerja untuk hal yang lebih besar. Saya ajukan program, Jetronics Migrant Talent Program. Pelatihan teknis bagi pekerja asing yang punya potensi. Kim Min-jun menyetujui. Pertama kali, 20 TKI dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam dipilih. Mereka dapat pelatihan, sertifikasi, dan peluang naik jabatan. Siti menjadi salah satu peserta pertama. Ia menangis saat menerima surat penerimaan. Aku bisa belajar jadi teknisi.
Aku bisa keluar dari rumah orang. Saya pulang ke kantor malam itu. Sangat lelah, tapi hati ringan. Di meja ada bungkusan. Dari ibu, di dalamnya. Nasi liwet yang dikirim lewat jasa pengiriman. Dan secari kertas. Anakku, aku bangga. Tapi jangan lupa, tetap rendah hati. Karena orang besar sejati adalah yang bisa mengangkat orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Saya menangis, karena saya tahu saya bukan hanya membuktikan sesuatu pada dunia. Saya sedang membuka jalan untuk Siti, untuk Dina, untuk ribuan TKI yang masih diremehkan, untuk semua anak kampung yang bermimpi besar. Dan di tengah malam yang sunyi, saya menulis di buku harian. Hari ini, saya bukan lagi tukang pel, tapi saya tidak akan pernah melupakan rasa itu. Karena dari sanalah saya belajar bahwa harga diri tidak diukur dari jabatan, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan orang saat kamu punya kekuasaan. Dan saya bersumpah, selama saya bernapas, saya akan pastikan tidak ada lagi manusia yang diremehkan, hanya karena pekerjaannya. Hujan turun lembut di kampung Cijati pagi itu. Seperti tangis langit yang sedang menyambut pulang seorang anak. Bukan hujan deras yang mengguncang, tapi gerimis halus yang membasahi sawah, meresap ke tanah, dan membuat bau tanah basah menguar. Di udara bau yang selalu saya rindukan sejak pertama kali pergi ke Korea. Saya berdiri di depan gapura desa, mengenakan batik sederhana, tas kecil di tangan. Tidak ada jet pribadi, tidak ada pengawal, hanya saya. Dan hati yang penuh syukur. Tapi desa sudah tahu saya datang. Belum sempat saya melangkah, suara toa masjid berkumandang. Warga Cijati, anak kita, Adit Wijaya, pulang. Mari kita sambut dia bersama. Dan dalam hitungan menit, seluruh desa bergerak. Ibu berlari dari warung nasi. Rambutnya sudah putih lebih dari sebelumnya, tapi matanya masih bersinar seperti dulu. Ia memeluk saya erat, menangis, berbisik, "Alhamdulillah, Allah kabulkan doa kita, Nak." Dina, adik saya, datang sambil memegang tas kuliah kini, mahasiswi kedokteran angkatan pertama dari desa. "Kak, aku pakai uang beasiswa yang kamu kirim." Aku tidak lupa, warga berdatangan bapak-bapak, dengan baju koko ibu-ibu, dengan kebaya. Anak-anak yang dulu saya bimbing belajar. Mereka membawa bunga, spanduk, dan bahkan tumpeng raksasa di depan balai desa. Di dinding balai, terpampang foto besar saya saat konferensi pers di Jetronics. Mengenakan seragam biru, berdiri di samping Kim Min Jun. Di bawahnya, tulisan besar, Adit Wijaya, anak kampung, insinyur dunia, harapan bangsa. Saya menandak tidak karena malu, tapi karena terlalu banyak rasa yang menghujam hati. Syukur, haru, rindu, dan kebanggaan. Yang bukan untuk saya tapi untuk semua orang yang pernah percaya pada saya. Saat dunia meragukan. Sore itu, Hamret, desa mengadakan acara sederhana. Kepala desa memberi sambutan. Adit bukan hanya milik keluarga, ia milik desa. Ia milik Indonesia. Ia membuktikan bahwa anak petani bisa berdiri setara dengan CEO perusahaan global. Dan yang paling pentingnya, membuktikan bahwa kesabaran, kerja keras, dan iman adalah kunci rezeki yang tidak pernah tertutup. Lalu saya diminta bicara. Saya naik ke panggung kecil, di bawah tenda biru. Angin pegunungan berhembus pelan. Anak-anak duduk di depan, mata besar penuh harap. "Terima kasih Bu, Pak, semuanya." Saya mulai. Suara gemetar. Saya bukan pahlawan, saya hanya anak kampung yang punya mimpi. Dan mimpi itu bisa jadi kenyataan. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak pernah berhenti percaya. Percaya pada ilmu, percaya pada kerja keras. Dan yang paling penting percaya pada Allah. Saya ceritakan semuanya. Dari ditolak 15 perusahaan. Dari jadi tukang pel di Korea. Dari dihina, diremehkan, dipandang rendah. Dari hari ketika mesin 900 gagal, dan saya harus memilih diam atau maju. Dan saya memilih maju, bukan karena sombong, tapi karena saya tahu jika saya diam, maka saya berdosa pada ilmu yang Allah anugerahkan, pada doa ibu yang tiap malam tidak pernah putus, pada harapan warga desa yang pasang fotomu di balai,
Meski kamu jadi TKI, beberapa warga menangis. Anak-anak diam, terpukau, dan saya ingin kalian tahu. Kalian semua bisa seperti saya, tidak harus jadi insinyur mesin. Tapi, kalian bisa jadi orang yang tidak pernah menyerah. Karena rezeki itu bukan hanya uang atau jabatan. Rezeki adalah saat kamu diberi kesempatan untuk membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Saya mengeluarkan sesuatu dari saku. Kain serbet oranye bekas, yang dulu saya pakai membersihkan oli di pabrik. Ini kain pel saya. Saya bawa pulang bukan sebagai aib, tapi sebagai pengingat bahwa dari tempat terendah, kita bisa naik ke tempat tertinggi. Dan yang mengangkat kita bukan gelar, bukan jabatan, tapi Allah bagi mereka yang sabar dan tulus. Tepuk tangan, meledak. Anak-anak bersorak. Ibu menangis sambil tertawa. Beberapa minggu kemudian, saya kembali ke Korea untuk upacara penghargaan Global Jetronics di Seoul. Acara ini disiarkan langsung ke 30 negara. Di panggung megah, dengan lampu sorot dan jajaran CEO dunia, Kim Min-jun naik ke podium. Hari ini, saya tidak hanya memberi penghargaan teknologi, katanya. Suara berat penuh emosi. Saya memberi penghargaan untuk kemuliaan manusia. Ia menatap saya. Adit Wijaya datang ke Korea sebagai petugas kebersihan. Dihina, diremehkan, tapi ia tetap sabar, tetap belajar. Dan saat perusahaan kami hampir hancur, dialah yang menyelamatkan. Bukan dengan kekuasaan, bukan dengan jabatan, tapi dengan ilmu, keberanian, dan hati yang tulus. Ia mengeluarkan medali emas, Jetronics Global Excellence Award, penghargaan tertinggi perusahaan. Tapi lebih dari itu, saya ingin dunia tahu. Saya dulu meremehkan pekerja asing, tapi Tuhan mengirim Adit untuk mengajari saya arti kerendahan hati. Dan hari ini, saya tidak hanya menghormatinya sebagai insinyur. Saya menghormatinya sebagai manusia yang mengubah hidup saya. Ia berhenti. Lalu, dengan suara pelan tapi jelas, ia tambahkan, rezeki dan kemuliaan datang dari Tuhan bagi mereka yang sabar, ikhlas, dan tulus. Dan saya bersyukur saya pernah meremehkan Adit Wijaya. Karena dari sanalah saya belajar arti sejati dari kebesaran jiwa. Medali itu saya terima dengan dua tangan. Tidak untuk pamer, tapi sebagai simbol bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Malam itu, saya kembali ke kamar bukan asrama TKI, tapi apartemen mewah di Seoul. Tapi yang saya buka bukan laptop atau ponsel. Saya buka Al-Quran kecil saya dan membaca surah Al-Insyirah lagi. Karena sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya menonggos tidak karena bahagia, tapi karena sadar, saya hanyalah alat. Allah yang membimbing, ibu yang mendoakan, warga desa yang mendukung. Dan setiap tetes air mata, setiap ijikan, setiap malam tanpa tidur, semuanya adalah bagian dari takdir yang indah. Saya menulis di buku harian terakhir, aku bukan siapa-siapa, tapi aku diberi kesempatan. Dan aku bersyukur, karena di balik seragam oranye, di balik hinaan, di balik rasa ingin menyerah, ternyata Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih besar untukku. Dan untuk semua yang masih berjuang, saya buku, menatap foto keluarga di meja, dan berbisik, terima kasih Bu. Aku pulang. Dalam bentuk yang berbeda, tapi hatiku tetap anakmu yang dulu, belajar di bawah lampu minyak.